Di sebuah rumah sakit bernama Rumah Sakit Harapan Sehat, suasana ruang rawat inap tampak sibuk seperti biasa. Namun, di balik kesibukan aktivitas tenaga kesehatan, ada suara yang nyaris terabaikan, yaitu suara dari seorang pasien lansia yang bernama Ibu Yeni. Bu Yeni yang sedang menjalani perawatan merasa cemas, kesepian, dan diabaikan. Keterlambatan pemberian obat membuat emosinya meledak, terutama kepada perawat Cia, perawat muda yang sebenarnya sedang berusaha sebaik mungkin di tengah tekanan. Konflik pun memuncak saat anak Ibu Yeni, Pak Rizky, datang dan menegur perawat dengan marah karena menganggap ibunya tidak mendapatkan perhatian yang layak. Kejadian ini memicu rangkaian pertemuan penting, mediasi bersama kepala ruang, dokter, hingga psikolog rumah sakit. Di sana, setiap pihak belajar untuk mendengar lebih dalam, bukan hanya mendengar kata, tetapi juga perasaan. Cerita ini bukan sekedar tentang keterlambatan obat, tetapi tentang pentingnya komunikasi, empati, dan kerjasama dalam pelayanan kesehatan. Saat suara pasien akhirnya benar-benar dengar, perubahan kecil namun bermakna mulai terjadi baik bagi pasien, keluarga, maupun tenaga kesehatan. Kadang yang dibutuhkan pasien bukan hanyalah obat yang cepat datang, tapi hati yang mau mendengar. Pagi yang padat di Rumah Sakit Harapan Sehat, mesin infus berdetak dan juga perawat lalu lalang. Bu Yeni resah duduk di atas ranjang sambil menatap jam dinding. Jam segini belum dikasih obat juga, pencet bel juga nggak ada yang jawab. Coba deh pencet lagi, siapa tahu ada yang datang. Selamat pagi Bu Yeni, mohon maaf menunggu, ada yang bisa saya bantu? Kamu tahu nggak ini udah jam berapa? Obat saya seharusnya udah dikasih dari tadi. Saya bukan patung di sini. Maaf Bu Yeni, kami sedang menunggu obatnya dari farmasi. Saya udah bantu tindak lanjuti ke bagian farmasi, jadi Ibu mohon bersabar ya Ibu, nanti Ibu akan segera dapat obatnya. Selalu begitu. Kalau begini saya mau pulang aja. Sabar ya Ibu, mohon bersabar. Nanti saya pastikan Ibu bakal dapat kok obat dari farmasinya. Nanti saya bantu ya Bu. Bu, saya ke bagian farmasi dulu, permisi. Ya udah. Cia keluar sambil menarik napas panjang dan wajahnya menunjukkan adanya tekanan. Cia bertemu Naya di koridor saat hendak ke ruang farmasi. Nah, Bu Yeni malah besar sama aku pengen nangis rasanya. Tenang Ci, memang pasien lansia itu sering merasa terabaikan. Coba nanti sore kamu ajak ngobrol secara pribadi, tanyain apa yang membuat beliau resah ya. Oke Naya, aku coba ya. Tapi sulit rasanya. Emosi pasien itu bukan tentang kamu pribadi. Jadi emang kita sebagai perawat sering merasakan jadi pelampiasan ya kecemasan pasien. Udah Naya, aku mau lanjut ke farmasi dulu ya Naya. Semangat ya. Kasih ya Naya. Pak Rizky, anaknya Ibu Yeni datang setelah mendengar keluhan ibunya dan wajahnya pun langsung berubah. Ini mana perawatnya? Sini kamu. Iya Pak, ada apa sebelumnya? Mana perawat yang ngurusin ibu saya? Sebelumnya nama ibu bapak siapa ya? Nama ibu saya Yeni. Oh, ibu Yeni ya? Iya. Saya cari dulu. Betul. Ci, kamu ada nanganin ibu Yeni ya? Iya Pak. Ini keluarganya yang nanyain. Oh jadi kamu yang ngurusin ibu saya? Iya. Mana obat saya? Ibu saya kok belum dikasih? Maaf Pak, obatnya sedang antri di farmasi, tapi saya sudah minta untuk diprioritaskan. Saya nggak bisa terima. Pokoknya saya mau lapor ke kepala ruangan kalian. Pak, mari kita tenangkan suasana dulu. Jika Bapak berkenan, kita langsung bisa temui kepala ruangan. Mari Pak. Cia, Bu Yeni, Pak Rizky, dan Pak Anton duduk bersama Ibu Nisa, kepala ruang rawat. Ayo silakan duduk. Terima kasih sudah datang. Kita semua ingin satu hal, yaitu Ibu Yeni sembuh dan mendapatkan pelayanan yang baik. Ibu saya sakit, dia butuh perhatian, tapi seperti diabaikan. Saya nggak nyaman. Rasanya seperti beban di tempat ini. Maaf, maksud saya bukan membuat Ibu merasa seperti itu. Oke
baik, sore ini saya minta adakan pertemuan mediasi bersama Dr. Cynthia dan juga Ibu Najwa. Kita cari solusinya bersama ya. Pertemuan mediasi digelar secara khusus antara pasien dan keluarganya bersama pihak rumah sakit. Dihadiri oleh Ibu Yeni, Ibu Nisa, Pak Rizky, Dr. Cynthia, dan psikolog Ibu Najwa. Permisi Bapak, Ibu. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan saya, kita mulai aja ya. Ibu Yeni bisa diceritakan apa yang Ibu rasakan selama dirawat di rumah sakit ini. Rasanya seperti saya bukan siapa-siapa, semua sibuk, saya takut ditinggal. Dan saya juga bingung, saya khawatir Pak. Makanya tadi saya marah-marah karena saya bingung harus lakukan. Kami mengerti bahwa kepada prosedur memang membuat kami lebih jauh. Padahal kami benar-benar peduli. Kami mohon maaf atas keterlambatan dan miskomunikasi yang telah kami buat ya Pak. Oke, baik, kita akan perbaiki alur komunikasi, termasuk jadwal pengaduan dan juga jadwal pemberian pasien. Oke, baik. Yang Ibu alami itu valid ya Bu. Kami di sini juga akan belajar lebih benar. Terima kasih banyak untuk Ibu dan Bapak sudah bersuara. Suasana menjadi lebih tenang. Ibu Yeni tersenyum tipis, ia merasa didengar. Setelah pertemuan dengan pasien, diadakan lagi pertemuan internal khusus untuk tim perawat dan dokter. Dihadiri oleh perawat Cia, perawat Naya, Nisa, dan Dr. Cynthia. Kita mulai rapat internal ya. Sebentar Bu, kalau kalian dulu datang. Oke, baik. Permisi. Oke, kita mulai. Untuk hari ini kita tidak membicarakan kesalahan personal, tapi bagaimana kita bisa belajar dari kejadian tadi. Sebenarnya saya tadi benar-benar tertekan. Saya pengen cepat bantu pasien, cuma saya selalu dianggap mengabaikan. Ya, aku pernah di posisi kamu sih. Kadang yang baik itu tidak tersampaikan. Jadi yang diutamain sekarang itu adalah komunikasi, bukan sekedar tindakan. Sepertinya kita membutuhkan sistem yang lebih mendukung ya. Contohnya seperti koordinasi ke farmasi, konfirmasi ke pasien, dan lebih peka lagi terhadap emosional. Karena kita ini adalah satu tim. Baik, kita akan jadwalkan pada komunikasi dan manajemen tugas dan kamu Cia, kamu sudah hebat dan sudah berani menunjukkan peranmu. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Oke, kita mulai lagi. Cia datang malam itu untuk menyapa Bu Yeni secara pribadi setelah mendapat izin dari Ibu Nisa. Selamat malam Ibu Yeni. Malam Sus. Gimana kabarnya? Baik Sus. Ibunya ada teh hangat. Boleh saya beli sebentar? Tentu Sus. Makasih Bu. Terima kasih ya Sus, dan maaf kalau tadi saya sudah marah-marah. Nggak apa-apa Bu, justru saya berterima kasih karena Ibu sudah mau jujur. Saya juga banyak belajar dari Ibu. Iya Sus, nggak apa-apa. Pak Rizky berbincang dengan Eka, petugas administrasi. Permisi Kak, Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? saya mau bayar biaya administrasi ibu saya Kalau boleh tahu atas nama siapa ya Pak? atas nama Ibu Yeni. Sebentar ya Pak. Oke. Ini untuk pembayarannya ya Pak, dan ini ada brosur, jadi bisa bawa baca-baca dulu. Di sini tertera tentang jadwal kunjungan, alur farmasi, dan juga nomor pengaduan resmi. Jadi jika Bapak ada masalah terkait layanan di rumah sakit kami, ataupun Bapak membutuhkan sesuatu, Bapak bisa menghubungi nomor yang tertera di sini. Oke. Terima kasih ya Kak. Saya jadi lebih tenang sekarang, ternyata ada alternatif lain daripada marah-marah. Betul sekali Pak. Kalau begitu saya permisi, terima Iya. kasih. Perawat Cia dan perawat Naya duduk sambil minum teh hangat. Setelah semua kejadian itu rasanya lega ya Nek, tapi malu juga. Kayaknya nggak apa-apa sih kamu ngerasain malu. Yang penting kan
kamu sudah berani untuk jujur, terbuka. Kita ini jembatan, tapi kalau jembatannya rapuh, pasien gak akan mau lewat. Hari ini Ibu Yeni pulang. Ia tampak segar, kemudian perawat Cia membantu mengemasi barang-barangnya. Selamat pagi Ibu. Pagi, suster. Ibu hari ini pulang ya? Iya, Ini saya bantu ya. Iya, boleh. Terima kasih ya, Suster Cia. Kamu bukan cuma perawat, tapi teman saya di masa sulit. Sama-sama Ibu. Semoga sehat selalu ya Ibu. Nanti kalau misalnya Ibu kontrol, mampir terus kita ngobrol sebentar ya Ibu. Oh iya, Sus. Terima kasih ya, Sus. Iya. Cepat sembuh ya Ibu. Iya, Sus. Ayo Ibu saya bantu. Hari ini kita telah menyaksikan bagaimana konflik kecil yang terlihat sederhana seperti keterlambatan pemberian obat bisa berkembang menjadi situasi yang menegangkan jika komunikasi dan empati tidak berjalan selaras. Tapi kita juga melihat harapan saat suara pasien benar-benar didengar, saat tenaga kesehatan mau membuka diri, dan saat setiap pihak mengambil langkah untuk memahami bukan sekedar membalas. Dua lagi. Perawat, dokter, psikolog, petugas administrasi, bahkan satpam semua punya peran dalam menjaga kepercayaan dan kenyamanan pasien. Bukan hanya dengan tindakan, tapi dengan sikap, kata-kata, dan kesediaan untuk mendengar. Dari Bu Yeni, kita belajar pentingnya keberanian untuk bersuara. Dari Suster Cia, kita belajar bahwa profesionalisme tumbuh lewat proses belajar dan refleksi. Dari semua tokoh, kita diajak mengingat merawat bukan hanya soal prosedur, tapi juga soal rasa.